Halo, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semua kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Prapaskah. Dan hari ini kita semua akan merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yesus meringkas suatu hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahwa segala sesuatu yang kamu perbuat atau yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Di sini Yesus pertama berbicara tentang kebaikan, bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan, sumber segala cinta. Oleh karena Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik, maka Yesus hari ini di dalam Injil Matius menginginkan agar setiap orang memandang Allah sebagai Bapa yang baik. Maka Yesus berkata, "Mintalah, carilah, ketuklah. Maka apa yang kamu minta, kamu cari, akan senantiasa Allah berikan kepada kamu." Disinilah Allah mau menunjukkan kepada manusia bahwa setiap orang yang datang kepada Allah dengan penuh iman, ia akan memperoleh jawaban. Ia akan memperoleh apa yang ia harapkan dari Allah. Sebab Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang memohon sesuatu bagi kebaikan. Sehingga Yesus berkata, "Jikalau Bapamu yang di surga memberikan yang baik kepada mereka yang meminta, maka kita pun sebagai pengikut Tuhan harus melakukan hal yang sama. Berbagi kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan kita." Oleh karena itu saudara-saudari, kita pun diingatkan tentang makna kehidupan dunia. Bahwa dunia adalah tempat di mana kita akan menerima banyak ujian. Ujian untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Tentu kita dituntut untuk mendapatkan nilai yang baik. Kita dituntut untuk lulus seleksi untuk masuk dalam tahap yang berikut. Oleh karena itu, dunia menjadi tempat bagi kita untuk menabur kebaikan Allah. Dunia menjadi tempat yang baik bagi kita untuk menabur cinta dan kebaikan surgawi. Agar benih surgawi bertumbuh di dunia menjadi suatu benih yang layak untuk dinikmati oleh orang banyak. Kebaikan sesungguhnya diberikan kepada semua orang, tanpa memandang agama, suku, atau apapun. Sehingga, oleh karena kebaikan diberikan kepada semua orang, maka siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, semua dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain. Sebab kita semua adalah satu, dari sumber yang sama. Hanya mungkin kita berjalan
melalui jalan yang berbeda-beda, dengan alat dan sarana yang berbeda-beda. Tetapi kita tetap menuju satu tujuan yang sama, pada Bapa, sumber segala kebaikan, Bapa pencipta kita. Sehingga segala sesuatu di dunia ini harus digunakan sebaik-baiknya. Sebab apa yang kita miliki sesungguhnya hanyalah titipan. Titipan dari Allah yang harus dipergunakan secara baik oleh manusia. Kita berbicara sangat sederhana. Orang yang mempunyai tapi tidak bisa memberi, tidak bisa berbagi, bahkan ia pun sangat pelit untuk berbagi, bahkan menguras orang lain, memonopoli orang lain, mengadili orang lain, menghakimi orang lain, merampas hak orang lain, maka sesungguhnya orang-orang ini umur pendek. Sebab apa? Orang-orang ini akan didoakan supaya dia cepat meninggalkan dunia ini. Kenapa? Banyak orang makin tidak suka. Tetapi orang yang bermurah hati, yang mau berbagi, yang mau memberi hidupnya, hartanya, cintanya, kebaikan, percaya, orang-orang ini akan selalu didoakan. Semoga umurnya panjang, semoga diberikan kesehatan, semoga hartanya berlimpah, padahal dia sudah kaya. Tapi karena ia mau berbagi. Tapi orang yang mempunyai, bahkan orang kaya yang mempunyai tapi pelit tidak mau berbagi, kadang orang bisa mengutuk. Oleh karena itu saudara-saudari, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa Allah itu baik. Kebaikan Allah bagi semua orang. Tetapi ketika kebaikan itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh manusia, oleh orang-orang yang dicintai Allah, maka kebaikan itu perlahan-lahan akan hilang daripada seseorang itu. Oleh karena itu saudara-saudari, kita pun yang masih mencari kebaikan Allah, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, datanglah meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati Allah, agar kita menemukan apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Sebab Allah itu Allah yang baik. Ia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun kadang apa yang Ia berikan tidak serta-merta pada saat itu. Bisa nanti, bisa ya, bisa tidak, bisa belum, bisa juga tunggu, ataupun bisa tidak. Tetapi Allah akan memberikan sesuatu yang kadang tidak kita mintai, tetapi untuk kebaikan kita. Saudara-saudari, kita bersyukur untuk kebaikan Allah yang kita terima setiap hari dalam hidup ini. Marilah, jadilah sumber juga kebaikan bagi sesama dan teristimewa untuk menaburkan benih-benih kebaikan Allah di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.